Sementara itu kondisi di jalur Gaza, pengoboman Israel terhadap Gaza telah meninggalkan sebagian besar wilayah jalur Gaza dalam kehancuran. Dalam visual udara yang diambil pada Sabtu waktu setempat menunjukkan kehancuran besar di lingkungan Tal Al-Hawa, kota Gaza. Rumah-rumah dan bangunan lainnya telah rata dengan tanah. Jalan-jalan dihancurkan dan tumpukan puing terlihat di seluruh area. Fokus pengeboman Israel selama beberapa minggu terakhir adalah di kawasan kota Gaza. Militer Israel membombardir puluhan gedung bertingkat dan menghancurkan seluruh blok permukiman sebagai bagian dari upaya pembongkaran infrastruktur Hamas. Sementara itu, hingga saat ini korban meninggal di jalur Gaza telah meningkat menjadi 67.682 orang, dengan lebih dari 170.000 lainnya terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Dalam 24 jam terakhir, otoritas setempat menemukan 116 jenazah dan rumah sakit menerima 35 jenazah, serta 72 warga Palestina terluka. Pernyataan ini turut menambah total jumlah kematian akibat kekurangan gizi yang menembus angka 463 orang, di mana 157 diantaranya anak-anak. Pada Kamis waktu setempat, Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza yang mulai berlaku pada Jumat lalu, usai pemerintah Israel menyetujui resolusi tersebut. Lebih dari 25.000 warga Gaza telah kembali ke wilayah Gaza Utara di hari kedua gencatan senjata diberlakukan. Warga Gaza yang mengungsi berbondong-bondong kembali ke wilayah mereka dengan berjalan kaki menggunakan truk untuk melintasi jalan Salah al-Din di jalur Gaza. Warga Gaza pulang dengan kondisi kelaparan dan harus menerima situasi rumahnya yang hancur total. غزة خاضت حرب سنتين ومجاعة ودمار، غزة لوحدها صمدت سنتين بفضل الله عز وجل انه ربنا كرمنا وهنا رجعنا على بيتنا الحمد لله رب العالمين. والله متوقع الاقيها مساح، يعني مش متوقع الاقي لا دور ولا مكان ولا مأوى ولا حياة ولا حاجة. Usai pelaksanaan tahap pertama gencatan senjata, Hamas pun berjanji akan mulai membebaskan sandera Israel pada Senin waktu setempat. Dalam gencatan senjata tahap pertama, Israel diharapkan bisa menghentikan pertempuran, sementara Hamas akan membebaskan semua sandera yang tersisa. Khaled Kodumi, perwakilan Hamas, mengaku optimistis dengan diberlakukannya gencatan senjata tahap pertama yang baru disepakati dengan Israel. Ia pun kembali menegaskan bahwa masa depan pemerintahan Palestina sepenuhnya adalah hak rakyat Palestina. Pembebasan sandera Israel oleh Hamas rencananya akan dimulai pada Senin pagi waktu setempat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dilansir dari Times of Israel, Israel juga telah mulai memindahkan tahanan Palestina ke dua penjara sebagai persiapan untuk pembebasan. This deal have a lot of green signs. If they will be exploited positively, we will arrive at a good results and good outcome where it will grant our people a good life, prosperous life, peaceful life. If not, again and again I'm saying, that will lead to a lot of frustration and you never know where it will end. But hence that we are having guarantors, so we are optimistic that we can proceed further, provided everybody has to carry his own responsibility.